Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi topik di mata kuliah statistika dasar. Setelah pertemuan kemarin Anda mempelajari tentang pengertian hipotesis, apa itu H0, apa itu H1. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana proses tahap pengujian seperti itu ya. Untuk tema kita hari ini adalah terkait dengan yang judulnya uji normalitas data dengan nilai force. Itu adalah merupakan salah satu pengujian di mana menjadi suatu syarat data itu dikatakan bagus menurut statistik itu jikalau data itu berdistribusi normal seperti itu ya. Yang pertama adalah pengujian persyaratan analisis. Dalam rangka menentukan statistik uji mana yang perlu digunakan, apakah uji parametrik ataupun uji non parametrik, perlu dilakukan uji prasyarat, analisis atau uji pelanggaran klasik, di mana pengujian dengan statistik inferensial parametrik menyatakan beberapa hal. Ada yaitu seperti uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas biasanya. Selain itu ada juga statistik parametrik, itu juga menyertakan data yang dianalisis harus berskala interval atau rasio seperti itu. Itu adalah perbedaan dari uji inferensial dan uji parametrik seperti itu. Yang pertama adalah uji normalitas. Pengujian normalitas itu dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data itu ya. Jadi tujuan kenapa kok ada distribusi normal, karena untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Jadi nanti kalau ujinya sudah normal, itu nanti tinggal melanjutkan mau pakai yang parametrik atau yang non parametrik seperti itu ya. Karena apa? Karena uji parametrik statistik menyaratkan data harus normal. Jadi kalau datanya itu tidak berdistribusi normal, maka dia bukan digunakan uji parametrik seperti itu, tetapi digunakan dengan uji statistik non parametrik seperti itu. Oke ya. Jadi kenapa harus normal? Karena syarat data itu berdistribusi normal, dia merupakan salah satu bagian dari uji parametrik ya enggak? Dan kalau tidak normal berarti dia pakainya ujinya non parametrik seperti itu. Oke, itu adalah pengantarnya seperti itu. Nah, untuk mencari apakah data itu normal atau tidak, itu dilakukan yaitu uji, salah satunya uji Lilly force atau LO ya. Di mana uji normalitas dengan Lilly force digunakan apabila data tunggal atau frekuensi data tunggal, bukan frekuensi kelompok. Ini yang harus Anda cermati. Jadi untuk mencari normal atau tidaknya suatu data itu tergantung datanya, apakah dia data tunggal ataupun data kelompok. Kalau data tunggal itu pakainya Lilly force ya, dimana uji normalitas menggunakan uji Lilly force itu ada dengan langkah-langkah berikut.
Yang pertama, menentukan taraf signifikan, yaitu biasanya yang dipakai dalam pembelajaran itu biasanya selalu 5%, seperti itu. Menentukan hipotesis, ini yang kita pelajari kemarin, bahwa ada H0 itu adalah data berdistribusi normal. Jadi kalau soalnya tentukanlah normalitas, apakah data itu normal atau tidak, pasti H0-nya itu data berdistribusi normal, seperti itu. H1-nya itu kebalikannya, data tidak berdistribusi normal. Itu H0 dan H1 untuk normalitas atau apakah pengecekan data itu normal, selalu pakainya H0 dan H1-nya ini, seperti itu. Setelah Anda menuliskan H0 dan H1, ini wajib ya, jadi nomor 1 wajib dituliskan alfanya 5%. Yang kedua, hipotesisnya juga wajib dituliskan, H0-nya distribusi normal, H1-nya tidak berdistribusi normal, dengan kriteria pengujian apa-apa. Kalau L hitung kurang dari L tabel, nanti ada dua macam, L hitung sama L tabel. L hitung itu dari perhitungan yang akan kita lakukan, L tabel adalah dari tabel yang ada, seperti itu. L hitung kurang dari L tabel, itu maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kalau L hitungnya lebih dari L tabel, maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Jadi nanti pada saat pengujian kita tinggal lihat apakah L hitung kurang dari L tabel ataupun sebaliknya. Ini yang menjadikan dasar kita menerima atau menolak suatu H0. Kalau H0-nya diterima berarti apa? Ya disesuaikan, berarti data itu berdistribusi normal. Kalau H1-nya diterima berarti apa? Data tidak berdistribusi normal, seperti itu. Itu ya. Oke, berikutnya langkah ketiga setelah Anda menuliskan nomor 1 dan nomor 2, menentukan langkah-langkah perhitungan L hitung. Yang ketiga nanti kita akan uraikan. Yang keempat, menentukan L tabel. Jadi L hitung dihitung nomor 3, L tabel dicari. Yang kelima, membuat analisis dan menarik kesimpulan. Apa itu Pak? Ya ini dikembalikan ke poin 2 tadi. Kalau L hitungnya kurang dari L tabel, maka H0-nya diterima. L hitungnya lebih dari L tabel, maka H0-nya ditolak, seperti itu. Itu ya. Itu adalah dalam perhitungan menggunakan Lilliefors, seperti itu. Next, tidak banyak kata, kita akan mencoba mengerjakan untuk yang mencari apakah data ini normal atau tidak. Contohnya ini, seorang guru telah selesai melakukan ulangan tengah semester mata pelajaran biologi yang diikuti oleh 27 siswa kelas 12 IPA 3. Datanya berikut. Jadi ada 27 siswa, didapat nilai-nilai berikut. Nah, pertanyaannya apa? Dari data di atas, tentukan apakah data itu berdistribusi normal atau tidak jika saraf signifikannya adalah 5%, ya. Pertanyaannya itu. Jadi yang pertama, untuk menjawab itu Anda harus menentukan taraf signifikannya, dan dijelaskan di soal berapa ini? 5%, ya. Yang kedua, hipotesisnya tadi saya sudah sampaikan. Kalau pertanyaannya apakah data distribusi normal, maka H0-nya apa? Diasumsikan data itu berdistribusi normal. H1-nya kebalikannya, data tidak berdistribusi normal, seperti itu. Dengan kriteria pengujian apa Pak? Ya tadi yang kita bahas tadi, seperti itu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita akan menentukan L hitung. Sebelum menentukan L hitung itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, data itu yang tadi atas diurutkan dari yang paling kecil, ya. Diurutkan dulu nih, urutan pertama itu nilai 2, urutan kedua nilai 3, urutan ketiga nilai 4, urutan keempat nilai 4, dan sampai urutan ke-27 atau yang nilai besar adalah 10, seperti itu. Setelah itu
Anda membuat tabel uji deskriptifnya. Tabel uji deskriptif ini yang Anda cari adalah mencari banyaknya meannya berapa, rata-ratanya berapa. Apa itu Pak rata-rata? Rata-rata kalau data tunggalnya seperti ini, maka gimana? Ya ini 2 frekuensinya 1, 3 frekuensinya 1, 4 frekuensinya 3, sampai 10 frekuensinya 2, kita kalikan aja. Ini Fi kali Zi, maka apa? 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3, 4 kali 3, 12, sampai 10 kali 2 adalah 20. Setelah itu kita jumlahkan sigma Fi kali Zi berapa ini? Kita tambahkan dari 2 sampai 120, kita tambah 173. Sehingga rata-ratanya adalah apa? 173 dibagi 27. Apa 27 Pak? 27 adalah banyaknya Fi. Maka didapatkan 6,41. Itu adalah rata-ratanya. Setelah rata-rata didapat, berikutnya adalah ini mencari Zi min Zi bar atau Zi min rata-rata, ya. Maka jadi apa Pak? Kan kita akan mencari, yang kita cari itu setelah rata-rata, kita cari adalah simpangan baku. Berarti kalau untuk mencari simpangan baku, kita harus mencari dulu variansi. Variansi itu apa? Zi min Zi bar kuadrat, ya. Ini ya Zi min Zi bar kuadrat ya. Maka Zi-nya berapa? Berarti 2 dikurangi 6,41, ketemunya min 4,1. 3 dikurangi 6,41, ketemunya min 3,41. 4 dikurangi 6,41, ketemunya min 2,41. Dengan cara yang sama seterusnya sampai 10 dikurangi 6,41, ketemunya 3,59. Setelah itu nilai dari yang kita dapat ini kita kuadratkan. Min 4,1 dikuadratkan, 3,41 dikuadratkan, 2,41 dikuadratkan, min 1,41 dikuadratkan, sampai bawah 3,59 dikuadratkan, ketemunya 12,91. Setelah sebelah kanan sudah, itu kamu kalikan dengan F. Apa F nya ini? Fi 1 kali 19,3 43, 1 kali 11,61, 3 kali 5,80 ya. Terus 3 dikali 1,98, 6 dikali 0,17, sampai 2 dikali 12,91, ketemunya 25,81. Dari atas kita tambahkan, ini tambah semua ya enggak, sampai bawah ketemunya berapa itu? 100. Oke. Untuk yang keenam adalah menghitung nilai simpangan baku. Nilai simpangan baku itu adalah dengan cara mekuadratkan atau mengecek dari ini S sama dengan akar dari Fi dikali Zi min Zi bar tadi yang teman 166,52 tadi ya, dibagi N min 1 adalah N yang 27 dikurangi 1 adalah 26. Maka kalau dihitung di akar, ketemunya S simpangan bakunya adalah 2,02. Yang ketujuh adalah membuat tabel penolong. Nah, tabel penolong uji Lilliefors ini adalah dengan cara apa? Yaitu ini yang A, ada semua nilai data hasil tes dijadikan angka baku dengan Z dengan pendekatan Z skor, yaitu Z atau ZI ini wajib 2 angka di belakang koma, dimana ZI ini rumusnya ZI min Z bar dibagi S. Z bar adalah rata-rata, S nya adalah simpangan baku. Kalau kita cek tadi simpang Z bar nya kan ketemunya 6,41, terus S nya adalah 2,02. Kalau kita terapkan satu-satu ya, kalau kita terapkan satu-satu yang kan ini nih, yang kedua ini ya. Jadi yang data pertama itu berarti
ZI sama dengan Z1 ya. Berarti 2 dikurangi 6,41 dibagi 2,02. Maka dapatnya adalah berapa? Min 1,08. Dapatnya ini seperti itu. Oke, untuk yang data berikutnya juga sama. Untuk data berikutnya adalah Z2 ini ya. Berarti Z2 adalah ini 3 ya. Berarti 3 dikurangi 6,41 dibagi 2,02. Hitungnya berapa? Min 0,83. Dengan cara yang sama akan dapatkan semuanya ini 4 dikurangi ini 6,41 dibagi 2,02 punya min 0,59 sampai yang terakhir ini 10. Apa 10 berarti? Berarti ini Z9 ya. Berarti Z9 jadi apa? Z9. Jadi 10 dikurang 6,41 dibagi 2,02 ketemunya adalah 0,88 seperti itu. Itu adalah perhitungan ZI, dimana ZI harus tadi wajib angkanya 2 angka di belakang koma seperti itu. Setelah Anda semua mencari nilai dari ZI dari masing-masing baris, dari Z1 sampai Z9, kalau barisnya ada 9, kalau ada 10 berarti sampai 10 juga. Habis itu Anda lakukan ubah ZI menjadi pada Z tabel. Sebentar. Di yang berikutnya ini. Jadi kita akan mengubah ZI pada Z tabel ini. Ubah ZI menjadi Z tabel dengan bantuan tabel di bawah ini. Untuk ZI negatif atau ZI positif itu caranya sama, nggak ada perbedaan. Jadi ini kan ada ke ZI ya, ZI kan ada min 1,08, juga ada 0,14, ada plus ada min. Tapi di sini tidak ada bedanya seperti itu. Yang membedakan nanti adalah kalau ZI-nya min, maka kita harus cari dulu adalah pada tabel ini kan 1,08 ya. 1,08 itu kita cek di baris ke 1 ya, baris ke 1 dan 1,0 ya, 1,0 geser ke kanan sampai apa? Sampai 0,08 seperti itu. Jadi saya ulang sebentar, kita cek 1,08 ya, sebentar ya. Maka saya ulang Z 1,08 ya. Jadi kita cek barisnya, kolom pertama, lihat sampai ke bawah dan sampai baris 1,0 digeser ke kanan sampai ketemu 0,08. Kalau kita cek bareng-bareng, mari kita cek bareng-bareng. Ini ya, 1,0 ini ya, 1,0 digeser tadi kan 0,08 ke 8. Sebentar, lagi sebentar biar kelihatan. Ini, nah ini ya, 1,0 digeser ke samping ini. Ini adalah arti dari 1,08. Oke, 1,08. Ya, dengan cara yang sama berarti nanti Anda bisa 0,3599 ya. Coba kita cek apakah benar. Nah, 0,3559. Kalau ini misalkan Pak 0,83 berarti 0,8 di bawah, 0,3 ke kanan ya. Ini ya, berarti kalau ini berarti adalah 0,8 ke bawah, 0,03 kanan. Nah, kita cek 0,8 ke bawah. Mari bareng-bareng kita cek 0,8 ke bawah. Jadi ini kasih warna merah biru.
atau misalkan ini warna lain, warna biru misalkan 0,8 ini ya, 0,8, 0, di kanan. Yang di sini berapa ini? 0,2967. Kita cek 296, nah ini 0,2967 ya. Nah, itu dengan cara yang sama dari atas Z1 sampai Z9 Anda cari Z tabelnya satu persatu dengan cara yang tadi. Terakhir coba ini ada 0,88, jadi apa ini Pak? Berarti 0,8 ke bawah ya, terus 0,08 kanan. Nah cek coba yuk, sama 0,8 ke bawah ya, hampir sama ya. Cek bareng-bareng nih, 0,8 saya kasih warna lain, misalkan warna hijau. 0,8 ke kanan, jadi 0,8 bentar. Nih 0,8 di sini nih. Nah ini 0,3106. Kita ke ataskan. Oke, 1,06 apakah benar? Nah, 3106 benar ternyata. Itu ya. Jadi untuk mencari Z tabel caranya seperti itu. Oke. Ini Anda lakukan pelan-pelan karena kalau udah terbiasa nanti akan cepat. Yang pertama ini baru yang B ya, mengubah ZI menjadi Z tabel seperti itu. Yang ketiga yang C itu apa? Mengubah Z tabel yang Anda cek dari tabel tadi menjadi apa Pak? Menjadi FZI ini ya. Kalau tadi 1,08 ketemunya 0,3599, maka FZI nya adalah apa? 0, karena ada negatif maka 0,5 dikurangi dari F tabel itu. Di 0,5 dikurangi 0,3599. Jadi bedanya itu. Kalau Z-nya negatif, maka FZ-nya 0,5 apa Pak? 0,5 itu adalah angka baku karena di sini kan data itu kan kalau saya gambar seperti ini. Sebentar. Ada kurva macam ini ya. Nah, ini ya. Ini ada dua bagian Mas Mbak. Yang ke kanan ini, kanan dan ke kiri. Di mana ini kan masing-masing sama ini 0,5. Nah, itu 0,5 dari situ asalnya. Maka kalau Z-nya negatif ya, maka FZI-nya adalah apa? 0,5 dikurang. Kalau Z-nya positif, maka 0,5 ditambah seperti itu. Tambah apa Pak? Ditambah dengan tabelnya tadi yang apa? Z tabelnya tadi. Kalau tadi sudah dapat konsepnya, kita perhatikan salah satu coba ini. Karena ini adalah negatif ya, maka di sini FZI-nya adalah 0,5 dikurangi 0,3599. Dapatnya pasti ini, dicek aja seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah sama negatif 0,5 dikurang 0,2967. Karena yang positif ini misalkan ini ya, jadi apa ini? 0,5 ditambah 0,0557. Itu jabarannya. Jadi FZ itu kalau ZI-nya negatif maka 0,5 dikurang, kalau positif maka 0,5 ditambah. Itu kuncinya FZI seperti itu. Itu ya. Saya kira masih gampang ya FZI. Nanti di review aja videonya seperti itu. Oke. Setelah FZI dapat, itu yang langkah berikutnya belum selesai. Yang D adalah SZI. SZI itu adalah dengan caranya apa Pak? Dengan cara melihat kedudukan nilai Z pada nomor urut sampel yang kemudian dengan banyaknya sampel. Lah, di sini Anda biasanya enaknya itu
mencari F kumulatifnya. Nah, kalau enaknya F kumulatif dibagi dengan banyaknya data Mas Mbak ya. Jadi ini 0,0370 itu didapatkan 1 dibagi 0,370. Kalau 0,0741 ini berapa ini? Ini kan 2, F,2 ya, berarti 2 dibagi 27. Kalau ini itu berapa? Apa ini Pak? Adalah 5 dibagi 27 sampai terakhir juga sama. Ini karena ini 1. Kenapa 1 Pak? Karena apa ini? 27 dibagi 27. Ingat SZ itu apa? F kumulatif dibagi sigma FI. Nah, itu yang Anda ingat-ingat seperti itu. Ya, itu SZI. Oke ya. Setelah dapat SZI, selesai Pak? Belum. Nah, ini kita cari dulu FZI min SZI. Nah, ini. Jadi ada tanda mutlaknya, harga mutlak. Artinya apa Pak? Biar dia positif semua seperti itu. Jadi 0,1401 dikurang 0,0370 dimutlakan ketemunya ini dikurangi ini dimutlakan ketemunya ini 0,276 dikurangi ini ketemunya ini sampai bawah 0,8106 dikurang 1 ketemunya adalah 0,1894. Nah, ini dari nilai-nilai yang Anda dapatkan, Anda bisa cek itu yang paling besar yang mana. Nah, ini yang paling besar itu yang saya kasih warna merah ini Mas Mbak. Nah, ini kebetulan 0,2002 itu adalah yang paling besar, karena yang paling besar itu adalah merupakan L0 nya atau L hitungnya. Ini L hitung. Nah, kita kunci sebagai L hitung Mas Mbak. Itu. Sedangkan untuk L tabel belum selesai. L tabel itu apa? Alfa 5%. 5% itu berarti 5 dibagi 100 ya. 0,05 ya. 0,05 ini adalah 27. Dari mana Pak? 0,6161. Kita cek tabel bawahnya ada. Nah, ini. Nah, 0,05 ini ya, ke bawahnya 27. Nah. Oh, kok ini 25? Ada 25 Pak. Jangan ambil yang kurang, ambil yang lebih 30. Berarti 0,161 seperti itu. Ya. Dapatkan L tabel dapat, maka jadi apa kesimpulannya? L hitungnya kan berapa? L hitungnya kan 0,2002, lebih besar dari L tabelnya berapa? 0,161. Jadi apa? H0 nya diterima. Artinya apa? Data itu berdistribusi normal seperti itu. Itu materi yang kita bahas pada hari ini. Silahkan nanti dipahami. Untuk tabelnya nanti Anda nggak usah catat, tabel boleh di print ya, tapi untuk yang perhitungannya Anda harus catat seperti itu ya. Jadi di sini per step by step sudah saya ajarkan bagaimana mencari tabel ZI tadi. Saya ulang dulu. Pertama tadi kita mencari apa? Rata-rata ya. Rata-rata didapat rata-rata. Kita mencari apa? Simpangan baku kita dapat. Kita mencari ZI-nya, Z-nya masing-masing didapat. Kita cari apa? Z tabel didapat. Kita cari FZI-nya ya. Ingat, kalau ZI-nya min maka 0,5 dikurang, ZI-nya plus 0,5 ditambah, seperti itu. Berikutnya adalah SZI adalah F kumulatif dibagi sigma FI-nya, seperti itu. Habis itu kita mutlakan, dikurang mutlakan, paling besar berapa itu? 0,202. Dapatkan L hitung, kita bandingkan dengan L tabel, maka ternyata L hitung lebih besar L tabel, maka distribusinya normal, seperti itu. Itu ya dari saya yang saya sampaikan.
Nanti setelah Anda melihat video, silahkan Anda kerjakan ini dulu ya, pelan-pelan dikerjakan. Kenapa kok harus mengerjakan Pak? Karena tanpa ngerjain Anda nggak bakalan bisa seperti itu ya. Tanpa berlatih kita nggak akan bakalan bisa. Oke, untuk itu cukup sekian pembahasan saya. Nanti silahkan Anda review lagi. Mohon maaf kalau videonya agak saya potong-potong, tapi sudah saya sketch demikian rupa biar Anda paham. Nah, jadi mohon maaf juga kalau ini bukan PowerPoint, kalau PowerPoint saya kesusahan dalam crop atau dalam part dari bagian ke bagian seperti itu. Dari saya cukupkan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.